Udah ketemu di jalan yang itu bener-bener kiri kanan nggak ada penerangan, lampu fog lamp dinyalain tuh, set, jurang ternyata. Halo semuanya, hari ini kita pengen sharing-sharing. Mungkin ada cerita-cerita dari Joni yang bisa disampaikan, cerita seram tentunya ya, karena di sini adalah Kazura Movies. Yeah. Oke John, boleh John diceritain, ada gak cerita-cerita pengalaman seram di kehidupan lo? Ada beberapa mungkin cerita horor dari gue, cuma menurut gue yang mungkin berkesan sampai sekarang, karena di situ juga ada almarhum mbah gue juga kan. Maksud gue mbah gue juga terlibat di cerita horor itu gitu. Jadi ini kejadian horor ini terjadi di kurang lebih pas gue SD lah. Gue lupa lah pastinya umur berapanya tuh di SD. Masih kecil pokoknya? Masih kecil lah, masih SD. Oke. Nah itu udah masuk ke Cinemark tuh, tapi gue masih sebagai pemain yang dari agency atau masih awal-awal ya, awal-awal gitu lah. Cuma di sini gue extras yang dapat dialog dan extras yang memang lolos casting gitu loh. Okay. Itu gue di situ kalau nggak salah judulnya Badan. Kalau tahun kira-kira tahun berapa? Tahun gue lupa, sumpah gue lupa. Cuma itu kejadiannya pas SD lah. Rentangnya dari 2006 sampai 2011 tuh antara tahun. Oke. Kayak gue kepilih di situ, gue jadi anak pantai gitulah, anak-anak masih kecil yang suka main di pantai gitu. Di situ tuh perannya tuh kayak kalau nggak salah ada 3 orang gitu deh, 3 orang anak kecil gitu yang suka main di pantai, sama artisnya satu tuh yang ngeband sama Vin. Nah, misalnya syuting besoknya nih ya. Nah ini malamnya gue ketemuan sama yang namanya Mas, ini salah satu temen gue yang nanti di sana juga punya peran. Oke, gue ketemu di Pancoran karena gue bareng sama dia. Gue nebeng sama gue, sama bapak gue, sama mbah gue, nebeng sama buat syuting judul itu ke Pelabuhan Ratu. Nah, judul syutingnya di Pelabuhan Ratu kan. Udah Pelabuhan Ratu gitu. Udah nih jam 10 malam mungkin itu ketemuan di depan Gelail Pancoran. Tahu kan? Kurang tahu sih, cuman lanjutin dulu. Adalah Gelail Pancoran di MT Haryono, pasti tahu lah Gelail Pancoran situ lah. Dan nih jam 10 malam ketemuan di Gelail Pancoran. Berangkat itu kondisinya mobil kecil gitu, mobil sebut merek nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Apa ya? Mobil jazz gitu. Itu di dalam ada supir, ada bokap gua sama gua di depan, di belakang ada ibunya temen gua, ibunya si sama ada mbah gua sama si Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang di dalam satu mobil jazz. Terus? Jalan kayak biasa. Sekitar jam berapa gitu, udah sampai di daerah Cibadak apa kalau nggak salah ya. Bukan Cibaduyut deh pokoknya, Cibadak ya kalau nggak salah. Yang jalannya wah gitu. Arah-arah Anyer. Arah Pelabuhan Ratu. Anyer. Pelabuhan Ratu. Cibadak ya kalau nggak salah ya. Pelabuhan Ratu, lupa deh siapa. Ada deh. Nanti kita search lah itu. Ya kita cari. Pokoknya kalau teman-teman tahu juga bantu di kolom komentar lah. Adalah sampai di suatu daerah yang namanya Cibadak. Ya gitu udah nggak ada orang lah, kiri kanan udah nggak ada orang. Kita bingung kan jalannya mau lewat mana kan. Supirnya juga nggak tahu, orang-orang di dalam nggak ada tahu. Tahun segitu juga belum ada GPS kan. Udah ada tapi GPS bawaan handphone. Iya, GPS taksi gitu kan. Belum ada yang Gmaps kayak sekarang gitu. Iya, yang lebih jelas gitu. Ya udah nih, kita nggak tahu nih kita ada di mana karena kita di posisinya tuh kayak perkampungan, dusun, ya kurang lebih mirip sama kayak judul Yutirah kemarin deh, jalannya kayak gitu tuh kurang lebih tuh. Oh. Perjalanan. Oke, udah gue bisa ngebayangin lah. Ya, jalannya kayak gitu tuh. Gue bingung kan kayak gimana. Akhirnya supirnya nanya tuh. Tuh buka kaca, nanya ke bapak-bapak pakai sarung. Gue ingat banget bapak-bapak pakai sarung, pakai topi, pakai baju koko tapi nggak dikancingin, dadanya kebuka. Kayak tok dalang. Nanya, "Pak, Pelabuhan Ratu kemana ya Pak?" Lurus, belok kanan, belok kiri, kurang lebih 7 km. Set, yang pertama nih ditanya 7 km. Set, jalan, lurus, nanjak, belok kiri, belok kanan. Naik turun. Nanya lagi sama orang berikutnya. "Pak, mau ke Pelabuhan Ratu kemana Pak?" "Oh, lurus aja, nanti sekitar 7 km lagi nanti ada ini." 7 km yang kedua nih, udah diikutin nih. 7 km yang pertama, gue ngerasa udah jalan 7 km. Disuruh jalan lagi 7 km lagi. Jadi nambah tuh. Iya, jadi ya kalau orang bilang setan bingung ya, bukan setan keder. Setan keder. Mungkin itu kali ya, setan keder ya. Gue baru ngeh sekarang dulu kali. Ada motor. Oke, setelah ketemu orang yang kedua, akhirnya ngelanjutin perjalanan lagi tuh. Ngelanjutin lagi jalan Jalan lagi. Jalannya sama kurang lebih kayaknya beneran setan keder deh, soalnya kata bapak gue ya.
ini tuh agak nanjak turunnya tuh posisinya jalannya tuh juga sama. Jadi tuh seolah-olah gue diputer di situ juga. Udah nih jalan lagi. Yang lu lihat atau satu mobil itu lihat, maksudnya jalanan itu kayak, wah perasaan tadi gue udah lewat sini, gitu bukan? Iya, itu lebih ke bokap gue tuh yang ngerasain kayak gitu tuh. Oh, bokap lu yang ngerasain kayak gitu? Bokap gue yang ngerasain kayak gitu karena nyokapnya temen gue ini, nanti deh itu gue ceritain tuh nyokapnya temen gue tuh. Oke, terus? Udah nih, set jalan lagi, makin dusun lagi jalannya. Makin dusun lagi, gue ketemu ibu-ibu sekarang nih. Nanya ke ibu-ibu, Bu, ini mau ke Pelabuhan Ratu kemana ya Bu? Oh lurus aja, kurang lebih masih 5 km lagi. Nah, udah titik terang nih. 5 km, 7, 5 nih udah berkurang nih. Jalan lagi, set. Jalannya tuh masih, ya kurang lebih masih sama lah, masih dikaderin. Masih bingung lagi dong, nggak sampai-sampai. Nanya lagi lah. Ketemu bapak-bapak. Ini sekarang beda bapak-bapaknya. Bapak-bapak pakai baju putih, dari atas sampai bawah putih. Kayak pakai sorban berkalung gitulah. Nanya, Pak, mau ke Pelabuhan Ratu gimana ya Pak? Oh lurus lagi, masih 7 km lagi. Balik lagi ke 7 km? Balik lagi ke 7 km. Oke. Balik lagi ke 7 km, set, udahlah tuh jalan, udah putus asa banget lah. Pokoknya di jalan tuh udah, wah ini udah mulai nggak bener nih. Mbah gua kan memang basicnya kan tukang urut ya. Ya pasti paham lah kalau soal kayak begitulah. Yang berilmu lah gitu ya. Iya, maksudnya kayak di jalan tuh udah, ini pasti gue denger nih. Bismillah. Nah itu gue udah pasti denger tuh, gue nggak tahu mbah gue baca apaan tuh, yang gue yakin itu pasti baca doa. Udah gitu. Jalan lurus terus, sampailah di cerita utamanya. Udah ketemu di jalan, yang itu bener-bener kiri kanan nggak ada penerangan. Lampu fog lamp dinyalain tuh. Set. Jurang ternyata. Jadi kalau misalnya fog lamp itu nggak dinyalain, otomatis mobilnya tuh bisa terjun ke jurang. Bokap, nah zamannya handycam tuh. Bokap gue langsung ngambil handycam. Maksudnya ya mau gue nggak ngerti tuh bokap gue tujuannya saat itu emang karena ngeliat atau gimana. Cuma bokap gue ngambil handycam tuh. Ngambil handycam, ngevideoin, diliatin. Udah agak jalan lagi, jalanannya masih gelap. Tiba-tiba nyokapnya temen gue nih kerasukan. Oke, terus? Kerasukan, meronta-ronta lah pokoknya. Wah, pulangkan saya. Pokoknya tujuan omongan utamanya tuh pulangkan saya. Nah ini gue nggak ngerti nih, dipulangkannya ke Pelabuhan Ratu atau dipulangkan ke rumah nih, gue nggak ngerti nih. Terus di situ kejadiannya satu mobil termasuk supirnya itu ngelihat ada orang pakai baju hijau, pakai selendang, pakai kode. Ya mungkin kalau misalnya dibilang sih mungkin Kadita, mungkin Nyi Roro Kidul mungkin ya. Ngelihat. Serius tuh? Serius satu mobil. Lu sendiri ngelihat? Gue sendiri pun ngelihat saat itu. Ngelihat bokap gue ngefoto, jepret. Jadi kondisinya gini nih. Ini gue di depan, ini supir gimana ya? Ini pokoknya kalian kondisiin dari pandangan gue lah ya. Ini gue, ini supir nih. Otomatis gue kalau misalnya tiduran kakinya naik ke dashboard dong. Nah ini tangan bapak gue di sini nih, otomatis gini deh. Sorry ya, nih kayak gini nih. Otomatis kalau kamera di sini, kaki gue kelihatan naik dong. Iya. Ini kaki gue nggak ada, di depan nggak ada si Nyi Roro Kidulnya. Tangan supirnya yang beginiin sofa bapak gue yang di kiri itu juga nggak ada. Lah, terus gambarnya apa? Gambarnya cuma bener-bener jalan kosong sama ada satu kayak wujud perujutan hijau gitu, tapi itu bayang nggak jelas. Tapi itu satu mobil jelas itu ngeliat kalau itu tuh ada kayak ya. Kalau mata ngelihat? Kalau mata semua ngeliat, tapi giliran udah di foto nggak ada gitu. Mungkin nanti kalau misalnya kameranya masih ada ya, handycam masih ada, mungkin gue bisa tunjukin ke sini juga, nanti mungkin gue bawa sebagai ya kenang-kenangan gue waktu dulu lah kesana lah. Udah nih, ceritanya belum selesai sampai di situ nih. Jalan lagi lah sampai akhirnya kita di lokasi Pelabuhan Ratu. Lokasi syuting Pelabuhan Ratu. Di pantainya tuh. Di pantainya bokap gue cerita. Dulu bokap gue pernah bukan study tour apa ya. Kayak ya jatuhnya study tour lah, gue nggak ngerti tuh maksud bokap gue gimana. Study tour di situ kan katanya kan rumornya nggak boleh pakai baju hijau. Kalau ke Pantai Selatan. Kalau ke Pantai Selatan. Nah, bokap gue itu awalnya jalan rada ke atas kan, kalau nggak salah tuh di apa namanya pinggirannya motor.
di pinggirannya pantai selatan itu agak di atasnya lagi itu kan ada kayak ada warung gitu. Nah itu di atasnya itu ada jalan kayak jalan pendaki gitu lah. Gue nggak ngerti itu jalan apa juga. Nah itu di situ bokap gue naik. Bokap gue ngobrol sama orang yang ada di sebuah pendopo, bukan pendopo apa ya? Kalau yang di depan rumah Depok lu tuh apa tuh? Saung rotan-rotan gitu. Saung, bokap gue ditanya kayak pos ronda lah gitu ya. Iya, tapi lebih ke saung mungkin lebih cocoknya dibilangnya ya. Ditanya mau makan apa pak? Tahu ada. Tempe ada gitu. Oh yaudah deh. Sebentar, dompet saya ketinggalan. Bokap gue ngambil dompet tuh ke tas turun ke bawah. Terus bokap gue ditanya sama temennya, mau kemana? Mau ke atas, mau makan? Di mana? Itu di sana. Di mana? Itu di atas, di sana ada saung. Ri, bokap gue namanya Hari. Ri, sumpah demi Allah, Ri, di sana nggak ada apa-apa. Itu lu lihat di sana, bokap gue nunjuk ke sana kan. Sumpah yang ditunjuk bokap gue yang tadi nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Hilang gitu. Jadi yang diajak obrol sama bokap gue nggak tahu itu siapa. Saungnya tuh nggak pernah ada. Nah, pasti bokap lu nggak nanya-nanya ke warga situ atau? Bokap gue akhirnya nanya, benar. Bokap gue akhirnya nanya, Pak, sumpah, bokap gue nanya ke, ya sekiranya orang yang ada di situ lah. Pak, tadi yang saya tinggal di situ, maksudnya yang orang yang mukim di situ mungkin. Iya. Atau mungkin orang yang ada di bawah mungkin ya, bukan yang di atas. Gue nggak ngerti juga bokap nanya ke siapa. Nanyalah, Pak, tadi saya ke atas itu Pak, ketemu saung, ketemu ibu-ibu, nanyain saya mau makan pakai tahu nggak, mau makan pakai tempe nggak. Tapi dompet saya ketinggalan, saya balik lagi ke bawah mau ngambil di tas. Terus kata si bapaknya, Pak, Bapak beruntung Pak. Soalnya udah banyak yang nerima ke sana, tapi nggak balik-balik Pak. Ada satu yang balik ceritanya sama kayak Bapak, tapi diajak ke salah satu tempat gitu, katanya kayak tempat pemujaan nggak jelas gitu. Akhirnya dia nyebut astagfirullahaladzim, dia tersadar, dia langsung lari ke bawah, langsung cerita juga Pak ke saya Pak, sama ke istri saya, ngomong kayak gitu. Jadi oh, jadi ternyata banyak kayak apa ya? Kayak kalau andaikan kalau kita bokap lu makan gitu ya, bokap lu mungkin bisa hilang. Mungkin bisa hilang. Dan selamatnya si orang yang pernah cerita ke bapak ini, katanya sih karena ngucap astagfirullah. Gue nggak, ya gue juga mempertanyakan kebenarannya juga sebenarnya. Cuma kan ya ngeri aja gitu, bokap gue ngeliat, temen-temen nggak lihat gitu kan. Terus udah nih, balik lagi nih ke cerita di saat gue syuting. Di saat itu loncat dari Batu Karang ke laut pantai. Oke. Ya. Adegan syuting tuh ya? Adegan syuting loncat lah. Saat loncat, ya kru udah pasti ngecekin lah, nggak mungkin ngecek. Clear, pokoknya nggak ada beling, nggak ada apa, karang. Benar. Itu agak lumayan dalam lah pokoknya lah. Agak maksudnya cukup lah kalau misalnya loncat dari tebing itu ke bawah nggak nabrak lah gitu. Begitu udah dibilang clear, standby. Udah ngomong standby, itu berarti set udah harus clear kan? Oke, clear dari apapun ya. Clear dari apapun. Set. Action nyebur bar. Begitu naik ada bola babi. Bola bulu. Iya, bulu babi. Ada bulu babi nyangkut di kaki-kakinya di sebelah di apa langsung panas dingin itu. Betis, langsung panas dingin. Pokoknya anehnya gini, udah dicekin nggak ada, tapi begitu si Ringo jadi ada. Ya, tapi ya mungkin kalau positifnya bisa lah, maksudnya kalau bulu babi mungkin ke bawah ombak. Mungkin ya. Itu positifnya. Mungkin ya. Saat itu juga ada adegan gue harus nyebur. Tapi nyeburnya nih bukan ke laut. Jadi ada kayak gue ngejelasinnya gimana ya? Kayak ada satu kubangan kecil gitu. Kalau kalian pernah ke Pelabuhan Ratu pasti kalian tahu deh, ada kubangan kecil gitu. Itu bisa loncat ke dalam tuh. Itu nggak terlalu dalam. Mungkin saat gue SD itu mungkin segininya gue nih. Oh, berarti kalau sekarang dewasa sedengkul. Sepinggang mungkin. Sepinggang lah ya. Sepinggang mungkin. Nah itu adalah pokoknya satu kotak gitulah. Pas gue nyemplung ke situ, ya udah nggak apa-apa, aman. Nah pas temen gue nyemplung ke situ, temen gue yang satu mobil sama gue itu kakinya juga ada bulu babi. Selalu ada bulu babi itu? Ada bulu babi. Nah kalau kubangan itu nyatu dengan laut atau tidak? Nah uniknya dia nggak nyatu sama laut. Jadi kayak sumur biasa gitu? Kayak sumur, gue juga nggak ngerti itu sumur atau gimana ya. Pokoknya
ada kayak kubangan, mungkin teman-teman tau lah yang pernah ke Pelabuhan Ratu lah, ada kayak kubangan gitu yang dimasukin tuh mungkin cuma segini atau sepinggang doang. Yang pas gue masuk itu nggak terjadi apa-apa. Pas temen gue masuk kena bulu babi, udah kan tuh, udah kelar. Pas cek di biasanya kalau misalnya syuting horor, ya pokoknya biasanya habis syuting suka ngecekin hasil kan. Oh iya benar, pasti dong. Pasti. Syuting apapun juga harus ngecek. Takutnya ada data yang hilang atau gimana. Pasti. Nah yang namanya syuting horor, pasti ada aja yang setannya nggak mau kalah. Ya dong. Oh, penduduk situnya. Ya kan? Ya. Setannya nggak mau kalah. Jadi misalnya ada yang pakaian, misalnya syutingnya ada nih yang pura-pura jadi kuntilanak. Kuntilanak benerannya malah nongol gitu kan. Nah ini muncul sama persis kayak yang waktu kita semua lihat di mobil. Nyai saat lagi ngambil stock shot. Oke. Itu adanya di mana? Adanya di tempat berdirinya si mau loncat. Oh di karang. Di Batu Karang. Yang Batu Karang yang tadi pengen lompat. Tempat Ringo mau loncat. Wah, anjrit. Kayak gitu. Dan nih bokap gua ngobrol sama supirnya yang sama lu tadi. Yang sama gua tadi. Bareng-bareng tadi. Yang bareng-bareng sama gua tadi. Ternyata ibunya temen gue ini itu percaya nggak percaya ada begininya sama Pantai Selatan. Gue sih agak meragukan ya sebenarnya. Ada darah, misalnya ada keturunan. Entah keturunan atau janji. Entah janji, entah pernah dirasuki terus mau dirasuki lagi. Oke. Kayak gitu. Jadi tapi kalau boleh tahu, kalau lu nanya-nanya gak ke nyokap temen lu, dia asli orang situ atau? Oh kalau nanya itu sih enggak ya, soalnya kan gue masih piyik ya. Oh kalau asli orang situ juga pasti dia tahu jalan ya? Harusnya tahu jalan. Iya, kalau dia asli orang situ ya? Bukan orang situ, cuman mungkin ya kalau dari pendapat gue ya kayaknya dia pernah ke situ, pernah kesurupan atau ya amit-amit gitu ya, punya janji atau gimana gitu, terus ya pulangkan saya, itunya sih yang bikin tanda tanya. Iya sih, itunya sih. Oke. Terus baliknya satu mobil muntah. Ya biasa lah ya, satu mobil muntah lah ya. Nah, kalau positifnya mabok lah ya. Mabok laut lah ya. Mabok laut lah. Ya udah sih, paling itu sih kayak apa yang gue lihat, apa yang kita lihat semua di mobil itu muncul di kamera syuting saat sedang ngambil stock shot di tempat si ini mau loncat dari Batu Karang ke laut yang kakinya kena bulu kaki. Bulu babi kayak gitu sih. Dan itu nampakin muka apa hanya rambutnya atau maksudnya dari belakang? Oh, kalau saat itu gue nggak lihat persisnya ya. Cuma kan gue dari VTR kan agak kelihatan tuh ya. Ya misalnya nih VTR-nya nih, gue di sini jadi gue nggak ngeliat banget. Cuma kelihatan ada yang, nah itu kelihatan. Dan satu lokasi itu mengetahui. Selendangnya juga. Selendang kayaknya deh, selendang juga deh kayaknya deh. Selendang juga deh. Sama persis pokoknya ada si ininya di atas nih. Mahkota. Terus ya lagi begitu. Yang biasa kita lihat seniman-seniman buat ya kayak gitu ya. Iya, tapi sekelebat terus kayak disappear gitu aja. Nggak. Oke, sampai kepulangan di Jakarta aman-aman aja tapi semua. Alhamdulillah sampai kepulangan di Jakarta aman-aman semuanya. Mungkin percaya mungkin karena mbah gue mungkin ya. Nggak ngerti juga sih. Kayaknya mbah lu yang ngejaga lah ya, maksudnya bantu jaga. Mungkin kalau yang waktu di mobil juga kalau mbah lu nggak ngelakuin sesuatu mungkin satu mobil itu sudah masuk jurang. Bisa jadi. Ya itulah maksudnya, kita juga datang ke tempat orang juga permisi wajar gitu, yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan kan tetap harus sopan gitu, namanya pendatang ya kan. Oke, terima kasih John atas pengalaman serem lu. Emang serem sih, gue juga merinding nih. Cerita yang begini nih gue merinding nih. Wawancaranya gue merinding juga. Kebetulan ini juga kita wawancara ini jam 2 malam loh. Jam 2 malam. Oke, thank you banget Bro Joni udah mau sharing-sharing sama kita nih.
apakah ada lagi yang mau diceritakan? Apa sudah cukup? Udah sih, kayaknya udah cukup. Mungkin buat next episode ada lagi lah cerita gue di tempat. Oh, masih ada? Nantilah di tempat syuting yang lain lah. Oke, tapi tunggu komen banyak dulu ya. Benar, nunggu komennya banyak, nunggu. Ayo nih part 2 nah, gue cerita. Ini sampai ada part 2? Iya, maksudnya di tempat yang lain. Tempat Maksudnya yang lain. Gue pikir part 2 yang ini. Kalau part 2 yang ini gue nungguin juga jadinya. Oke, thank you bro. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Share ke teman-teman kalian. Support channel ini dengan like sebanyak-banyaknya. Thank you. Jangan lupa apa? Share. Yang penting share. Share, subscribe, like, comment, semuanya. Ya, betul. Nih, kalian kalau misalnya di sini lihat ada apa-apa juga bilang, "Bang, di detik sekian ada ini." Nah, bilang gitu juga. Aja. Oke.